Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan membahas tentang 5 perkara dapat menyebabkan 5 perkara yang lain. Khamsun bi khamsin, 5 perkara dapat menyebabkan 5 perkara. Saudaraku seiman dan seakidah, ternyata maksiat yang kita lakukan hari ini, kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan hari ini mampu mendatangkan bencana. Kesimpulannya, maksiat mampu mengundang bala. Maka sesuai khamsun bi khamsin, 5 perkara dapat menyebabkan 5 perkara yang lain. Bala yang pertama, wala takhfiful mikyana illa muni'an nabat. Apabila timbangan-timbangan sudah curang, maka Allah akan mengutuskan bala gagal panen. Para pedagang, penjual sudah curang timbangannya, maka Allah akan mendatangkan kepada mereka gagal panen. Tumbuh-tumbuhan, tanaman akan mengalami gagal panen. Ini bala yang pertama. Bala yang kedua, wala mana'uz zakata illa hubbisa alaihimu qatru. Apabila kita sudah enggan mengeluarkan zakat, apabila kita sudah tidak mau lagi mengeluarkan zakat, maka Allah akan menahan hujan, artinya kemarau panjang. Saudaraku seiman dan seakidah, betapa banyak orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, menganggap remeh, malah menyepelekan zakat. Maka ketahuilah Allah akan menurunkan bala, yaitu kemarau panjang. Bala yang ketiga, wa ma hakama bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihimul faqru. Apabila kita tidak lagi memutuskan hukum dengan ketentuan hukum Allah, maka Allah akan meratakan mereka dengan kefakiran. Ini bala. Ketika kita memutuskan suatu hukum, tidak lagi menggunakan hukum Allah, tidak lagi berpegang kepada Al-Quran, tidak lagi berpegang kepada hadis, berpegang kepada para ulama hukum yang telah ditetapkan, maka Allah akan meratakan manusia dengan kefakiran. Fakir harta, fakir hati. Harta yang kita miliki tidak mengandung keberkatan. Harta yang kita usahakan tidak lagi mengandung keberkatan, sia-sia. Begitu juga fakir hati. Hati kita selalu dalam murka Allah. Lahir penyakit-penyakit hati. Hati tidak tenang, gelisah. Ini merupakan bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah tidak mau lagi menjadikan hukum Allah sebagai panutan kita hidup dalam dunia ini. Dan bala yang keempat, wala dhaharat fihimul fahsyah illa fasya fihimul mauti. Apabila kita sudah melakukan maksiat secara terang-terangan, maka Allah meratakan mereka mati secara serentak. Ini bala. Ketika kita sudah berbuat maksiat kepada Allah secara terang-terangan, tidak merasa bahwa itu dosa, tidak merasa malu, terbuka, maka Allah akan meratakan mereka mati dalam keadaan serentak. Masihkah kita terbayang kejadian beberapa tahun yang silam, gempa yang diiringi oleh gelombang besar-besaran? Ini merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah melakukan maksiat secara terang-terangan, maka Allah akan mematikan manusia secara serentak.
dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudikahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut. Ini merupakan akibat daripada perbuatan manusia. Kerusakan yang terjadi di laut, gelombang besar-besaran, tsunami. Kerusakan yang terjadi di darat, longsor, gempa, gunung meletus. Ini merupakan hasil daripada usaha manusia, hasil daripada kerja manusia, hasil daripada ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan sebahagian daripada kekuasaannya supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ini yang keempat. Ketika kita sudah melakukan maksiat secara terang-terangan, maka Allah akan mematikan manusia secara serentak. Yang kelima, wa manakasal qaumul ahda illa, manakala kita sudah mengingkari janji, maka Allah akan melahirkan musuh-musuh kita. Ini bala. Saudaraku seiman dan seakidah, maka terjawab sudah. Ternyata maksiat mampu mengundang bala. Khamsun bi khamsin, 5 perkara dapat menyebabkan 5 perkara yang lain. Oleh karena demikian, di dalam kehidupan yang sangat singkat ini, semoga kita tidak termasuk dalam golongan mengundang bala. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.